甘いわね。姿は中華を解いただけだけど。してくれるのならこのままどこかに行っても構わないよ。Beberapa menit kemudian。なります。妻になります。強き者を夫に持つは牙狼族の女の誉れ。私は主殿のような強きお方の妻になれるのですね。旦那様。Cerita anime ini dimulai pada sebuah isekai yang dimana pada dunia isekai ini ras demi human selalu saja diperbudak serta dianggap remeh oleh para manusia. Tapi di balik kezoliman para manusia ke ras demi human tersebut, ada seorang manusia sekaligus MC kita bernama Banazza yang sama sekali tidak memperdulikan sistem perbudakan terhadap ras demi human. Gokurou-sama desu. Banazza yo. この荷物でしまいか。皆さんと食事でもしながらお待ちいただけますか。Justru sebaliknya, malahan di sini Banazza memandang ras demi human itu setara dengan para manusia dan selalu memperlakukan mereka dengan baik. Ya, meskipun hal tersebut selalu dicemooh oleh para manusia lainnya, namun karena hati Mang Banazza ini sangat baik luar biasa, ya teman-teman, Banazza sama sekali tidak memperdulikan hal tersebut. Hingga tiba-tiba saja Nanda? どうかしたの? Iya, tiba-tiba saja Banazza terpanggil ke isekai lainnya, tepatnya pada sebuah kerajaan sihir bernama Kairot sebagai pahlawan yang digadang-gadang memiliki berkat dari para dewa. Tujuan Banazza sendiri dipanggil ke dunia isekai ini tentunya kalian ya udah pada tahu lah ya, apalagi selain untuk bertempur melawan Raja Iblis dengan statusnya sebagai seorang pahlawan. Ya, meskipun Banazza sudah memberitahu mereka semua bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki pengalaman bertempur serta statusnya yang hanyalah sebagai seorang pedagang kecil, tapi si raja yang kekeh mencoba untuk meyakinkan Banazza setidaknya sampai mereka semua mengukur kemampuan dari Mang Banazza ini. Tapi ketika Banazza mencoba untuk mengukur kekuatannya pada sebuah bola biru ajaib, level 1になる神より加護が与えられるのです。それが神の典型。この世界の文字かな? Iya, kita diperlihatkan status Banazza yang ya bisa tergolong sangat copok luar biasa ya para sahabatku. Bahkan kekuatan Banazza ini bisa dibilang ya di bawah rata-rata malahan cu. Mata shippai ka. Shikashi amari ni mo hidoi. Berbeda dengan pahlawan lainnya yang dipanggil berbarengan dengan Banazza yang terlihat ya semua statusnya itu rata kanan lah, mentok 999 semua. Dan iya, dengan perbedaan status yang bisa dibilang bagai bumi dan langit tersebutlah, sang pahlawan dengan muka songong ini pun auto dipuja-puja serta mendapatkan perlakuan spesial dari semua anggota kerajaan termasuk sang raja sendiri. Sedangkan MC kita boro-boro gitu kan dipulangin lagi ke isekainya, wong mereka aja gak ngerti cu gimana balikin lagi orang yang udah mereka panggil. Yang oleh karena itu, demi menutup aib kerajaan, sang raja pun mengasingkan Banazza jauh ke ujung utara kerajaan, tepatnya pada sebuah hutan bernama Hutan de la Vega, yang digadang-gadang hutan tersebut dikuasai langsung oleh pasukan Raja Iblis. Ya, Banazza sih karena emang gak punya tujuan juga gitu kan di dunia isekai ini, maka mau tidak mau, senang tidak senang, Banazza pun menerima keinginan sang raja untuk mengasingkannya ke hutan mengerikan tersebut. Oh iya, dalam waktu yang memakan 20 hari perjalanan itu, Banazza berhasil mendapatkan beberapa informasi dari sang supir beras demi human mengenai dunia ini. Yang pada intinya itu adalah, meskipun isekai ini mereka semua tengah menghadapi konflik peperangan dengan pasukan Raja Iblis, tapi di sini tidak ada yang namanya perpeloncoan antara seperti di dunia Banazza. ここには僕たちしかいないですし、ちょっとくらい。わかりました。Dan ya setelah ceret
Cerot 20 hari, nggak kerasa cu. Pada akhirnya Banaja pun tiba di hutan Della Vega. Namun sebelum mereka berpisah, Mereka adu batang dulu kah bang? otong kau pindah ke kepala cu. Ya enggak dong muridku. Di sini sang ras demi human tersebut memberikan sebuah kantong sihir kepada Banaja sebagai bentuk kompensasi sang raja yang sudah memanggilnya dari isekai itu ke isekai ini. 悪いことは言わねえ。死にたくなければ早くここから逃げろ。いいな。 Tapi baru saja MC super baik kita ini ditinggalkan oleh sang ras demi human tersebut. Ya, tiba-tiba saja Banaja langsung diserang oleh segerombolan slime. Walaupun Banaja dapat mengalahkan slime-slime tersebut dengan begitu mudahnya, akan tetapi karena perlengkapan sang raja yang diberikan kepadanya itu sangatlah cupu brutal. Ya, gimana enggak cupu? Wah, wong pedang tersebut langsung kropos cuman buat nebas slime doang gitu kan. Tapi entah apa yang terjadi para sahabatku, meskipun Banaja hanya membunuh monster kroco, tiba-tiba saja status Banaja ini langsung meningkat pesat ke level infinity atau ya tak terbatas. レベル2か。魔物を倒したからレベルが上がったのかな。 Ditambah Banaja juga mendapatkan sebuah asisten berupa sistem yang senantiasa memberitahu semua kenaikan level, bahaya, serta status Banaja saat ini. ちょうど話し相手が欲しかったんだ。音声案内を開始します。レベルの上昇に伴い以下の魔法が使用可能になりました。 Dan iya, berkat panduan dari sistem inilah Banaja pun berhasil meningkatkan levelnya dari yang tak terbatas menjadi super duper tak terbatas. Sekaligus dengan kemampuannya yang super overpower tersebut, Banaja dapat dengan mudahnya menghilangkan aura jahat yang ada di hutan terlarang ini. 了解しました。発動します。 が上昇しました。レベルが上昇しました。レベルが上昇しました。 Oh iya, fun fact aja nih para penonton, meskipun kini Banaja bisa dibilang merupakan manusia paling super overpower yang ada di isekai ini, tapi kekuatan overpowernya tersebut sama sekali tak disadari oleh Banaja, dan dirinya menganggap bahwa kekuatan-kekuatan yang ia gunakan saat ini merupakan sebuah kekuatan dasar yang ya mungkin anak SD aja bisa menggunakan kekuatan tersebut. Ya ini mah dari sepuh yang selalu merendah sampai inti bumi, yang memegang prinsip selalu ilmu padi ya abangku. Mula aku sepuh Tinky Winky Dipsy Lalapuh sepuh. Bentar. Ada sedikit ralat cu. Yang infinity itu merupakan semua status dari Banaja ya teman-teman. Sedangkan untuk level Banaja sendiri, untuk saat ini Banaja masih berada di level 367. Nah, setelah berhasil menaikkan levelnya dengan pesat, Banaja pun memutuskan untuk menentukan karakter apa yang akan ia gunakan di isekai ini. Karena bisa gawat juga gitu kan jika sampai kerajaan tahu bahwa pahlawan yang mereka buang itu sudah berubah menjadi overpower brutal. Yang oleh karena itu, じゃあ ulala, kalau dilihat-lihat menggoda juga ya Banaja versi cewek ini. Maksudnya itu meskipun Banaja versi cewek ini nampak menggoda, tapi karena Banaja sadar bahwa karakter ini akan ia gunakan secara permanen ketika Banaja berada di isekai, maka Banaja pun memutuskan untuk mengganti karakternya menjadi seorang pria. Woi bang, lu kok kayak kecewa gitu bang? Iki lanang loh mas. Alamak. Singkatnya, dengan sihir teleportasinya, Banaja pun langsung berteleportasi ke ibu kota dan sesegera mungkin untuk mendaftar menjadi petualang di guild demi menyambung kehidupannya di isekai. Tapi ketika Banaja baru saja mendaftar menjadi petualang kelas rendah di guild, Banaja secara tidak sengaja bertemu dengan seorang loli yang
Wanginyo yang terlihat tengah luntang-lantung kebingungan untuk mencari petualang yang mau mengantarkannya ke hutan De La Vega dengan budget yang minim. いるので助けに行きたいんです。しつこいぞだけ。 Nah, Banaja yang tidak tega melihat Loli yang nampak bersedih tersebut mencoba menawarkan jasanya untuk mengantarkan sang Loli yang wangi ini ke hutan terlarang itu dengan menggunakan sihir teleportasinya. 嘘に決まってるだろ。 Wah, para petualang termasuk kesatria kerajaan yang mengetahui Banaja katanya bisa menggunakan sihir teleportasi, tentu mereka semua tak percaya akan hal tersebut dan mengira bahwa Banaja ini memiliki niatan buruk untuk menculik Loli. Ya gimana enggak gitu kan, secara di dunia ini sihir teleportasi itu merupakan sihir tingkat atas dan hanya beberapa penyihir legendaris sajalah yang bisa menggunakan sihir teleportasi. Itu pun mereka semua hanya bisa berteleportasi dengan jarak tempuh yang bisa dibilang cukup dekat lah. 転移魔法って処方の魔法じゃなかったのか？ Ajarin dong, Puh, sepuh. Maka dari itu para penonton, ketika para kesatria ini mendengar Banaja bisa melakukan sihir teleportasi ke hutan terlarang yang letaknya sangat jauh dari kerajaan, mereka semua seketika menganggap bahwa Banaja ini merupakan seorang lolicon yang ingin menculik Loli dengan akal bulusnya tersebut. Oh iya, karena Banaja ini mendaftarkan namanya sebagai Vilo di Guild, maka untuk kedepannya kita panggil saja MC lolicon kita ini sebagai Vilo ya para penonton. Lanjut, nah karena Vilo tidak mau memiliki masalah dengan kerajaan dan menarik perhatian banyak orang, Vilo pun langsung membuktikan omongannya tersebut dan membawa seluruh gadis-gadis mantap ini ke tempat yang sepi dan langsung membuktikan betapa sepuhnya mamang Vilo kita ini. 転移魔法。 Lah, bejir beneran bisa, Cok. Lah, iya ya. Wah, ternyata kamu suhu ya. Tutor dong, Puh, sepuh. Segitu mah masih bukan apa-apa kok, masih pemula aku mah. Waduh, ilmu padi selalu abangku. Namun ya di luar para gadis-gadis kesatria yang dikasih paham oleh Vilo, masalah belum berhenti sampai sini aja teman-temanku. Karena apa? Karena di balik keluguan serta keunyuan si Loli wangi calon inceran aing ini ternyata sang Loli tersebut adalah seorang 城のお抱え騎士ごときが随分と舐めた口を聞いてくれるじゃないの。このフェンリース様に噛み砕かれて後悔なさい。 Ya ternyata si Loli imut ini adalah perwujudan dari siluman maung bodas penunggu hutan terlarang, sekaligus adik dari Fengril, salah satu dari 4 jenderal Raja Iblis, yang mana dengan sedikit sihirnya saja para gadis-gadis ksatria ini auto lumpuh tak bertenaga. Bejir lah, oi, kirain aing cuman krocok doang, Cok. Ya hahaha, nyeng cemas kau dek. Tenang Neng, ada AA, tapi kalau dipikir-pikir beban juga, kalau aing gelut sambil ngelindungin gadis-gadis cupu ini. Teleport aja lah, cu. Yos, beban udah hilang, waktunya Baiwan Sia sama aing, cok. Awalnya sih peraduan ilmu ini nampak terlihat seimbang ya teman-teman. Tapi ketika sesepuh kita ini mulai serius menghadapi sang siluman maung bodas, pada akhirnya dengan sihir gravitasinya Mang Vilo pun berhasil melumpuhkan si Loli siluman maung. Sebenarnya sang sistem sudah berusaha merekomendasikan untuk menggunakan sihir pengikat agar si Loli ini bisa menjadi budak dari Vilo ya para sahabat. Tapi karena sesepuh kita sadar bahwa dia belum membeli surat menculik Loli dari admin, maka demi menghindari resiko terciduk oleh FBI, Vilo pun langsung menolak menggunakan sihir tersebut. Dan lebih baik dirinya menyelamatkan Loli siluman maung ini. Yang tentunya keputusan dari sesepuh Vilo untuk tidak membunuhnya membuat sang Loli terheran-heran dan menganggap bahwa MC kita ini merupakan orang yang naif. Tapi ketika Loli ini berubah, walama, wih, berubah jadi onesan, wah, aduh,
Mana Jumbo lagi cu bobanya. Aing suka nih yang jumbo kayak begini. Tapi di luar kejumboan, kewumboan, dan kemenjembulan boba dari sang loli ini, Vilo yang melihat keadaan sang siluman maung ini tak menggunakan apapun dengan baik hatinya langsung memberikan sang siluman tersebut sebuah kain dan membiarkannya untuk beristirahat. Oh iya, nama dari loli jumbo ini adalah Fenris ya teman-teman. Nah, Fenris yang mengetahui betapa kuat, perkasa, tahan lama, dan baik hatinya Vilo tentu berinisiatif menyerahkan seluruh hidupnya untuk berada di samping MC overpower kita. Sebab di kalangan para siluman maung bodas, mendedikasikan hidup mereka kepada orang yang lebih kuat dari mereka merupakan hal yang wajib mereka lakukan. Bahkan jika perlu, Fenris akan menjadi budak dari Vilo dan siap melakukan ini, siap melakukan itu, dan siap diadu-adu oleh Vilo sebagai tanda dedikasinya yang tinggi kepada sang majikannya tersebut. Tapi karena Vilo ini bukanlah Lord Kearga yang siap menggenjot semua wanita demi kebaikan dunia, tentunya Vilo tidak ingin Fenris sampai melakukan hal tersebut. Dan sebenarnya Vilo juga menolak sih keinginan dari Fenris yang ingin menjadi bawahannya. Tapi karena Fenris ini terus memaksa dan mengancam akan bunuh diri, maka Vilo pun mau tidak mau menerima keinginan Fenris yang ingin selalu berada di sisinya. Namun Vilo mewanti-wanti kepada Fenris jika ia ingin berada di sisi Vilo, hal tersebut tidaklah mudah atau mungkin bisa membuat Fenris menjadi sengsara malahan. Karena apa? Ya karena kita semua tahu lah betapa menyedihkannya kisah Vilo ketika pertama kali datang ke dunia isekai ini ya para sahabat. Ditambah kini Vilo pun tidak memiliki tujuan dan mungkin akan hidup luntang-lantung di isekai ini. Tapi sebagai bawahan yang teramat sangat menyayangi sang majikannya, Fenris sama sekali tidak peduli akan hal tersebut. Sebab selagi Fenris bisa selalu berada di sisi majikan tampannya, itu semua sudah cukup lah untuk membuat Fenris bahagia. Oh iya, satu lagi, sebenarnya perasaan yang Fenris miliki kepada Vilo itu bukanlah rasa kagum semata loh para penonton, melainkan perasaan yang Fenris miliki kepada sang MC sepuh kita ini merupakan perasaan cinta yang tulus bak seorang istri kepada sang suaminya. Hal itu ditunjukkan ketika mereka berdua tengah pergi ke sebuah pasar. Ya awal mulanya sih cuman gara-gara ada pedagang yang salah mengira bahwa Vilo dan Fenris ini merupakan pasangan suami istri. Tapi Fenris yang mendengar hal itu dari pedagang langsung menganggap serius hubungan mereka, dan dari sinilah Fenris pun memanggil Vilo sebagai dana sama atau suami. Segampang itu kacu dapat istri, aing pacar aja susah woi. Bentar bang, kalau nasib pahlawan yang disamon bareng dengan Mang Vilo gimana bang nasibnya? Ya bisa dibilang ampas lah cu. Sang pahlawan yang kita panggil saja Mang Rido sama sekali gak guna-guna banget cu jadi pahlawan, sumpah dah. Selain cupu, tidak bisa mengatur para ksatria, selalu menyalahkan orang lain, ditambah kerjaan Rido juga cuman foya-foya dan menggenjot wanita sesuka hatinya. Tapi ya lupakan saja lah soal Rido si pahlawan gak guna. Kini kita fokus kepada Vilo dan istrinya yang akan mengambil sebuah misi untuk memburu seekor monster kelas atas bernama Psycho Bear. Oh iya, di sini Fenris juga sudah didaftarkan menjadi petualang ya para penonton. Tapi ketika mereka berdua baru saja tiba di TKP dengan sihir teleportasi Vilo, mereka berdua tidak sengaja bertemu dengan para gadis-gadis satria yang tengah kewalahan melawan para Psycho Bear tersebut. Yang oleh karena hal itu, Vilo yang tak tega melihat para gadis-gadis tersebut pun langsung melakukan ya, dengan mudahnya Vilo dan Fenris pun langsung mengalahkan para Psycho Bear yang digadang-gadang bisa mengalahkan pasukan pahlawan. Ya, meskipun di sini para gadis-gadis wangi ini sangat berterima kasih kepada Vilo dan nampak kagum dengan kekuatan sesepuh kita, tapi si Vilo malah memperkenalkan Fenris kepada para gadis tersebut sebagai teman petualangannya saja. Yang tentu hal itu membuat Fenris auto terkena mental dan kesal luar biasa.
mereka. Tapi nih di tengah-tengah kekesalan Fenris, tiba-tiba saja ya, tiba-tiba saja muncullah sesosok Psycho Bear yang awalnya sih berniat untuk menyerang Fenris. Tapi setelah sang Psycho Bear ini mengetahui betapa mengerikannya aura Fenris yang sedang kesal, hal itu seketika membuat sang Psycho Bear tersebut auto terkena mental dan memohon ampunan kepada mereka semua. Dan ya karena menurut Fenris mubazir juga gitu kan kalau dibuang sia-sia, Fenris pun meminta kepada Philo untuk menjadikan sang monster kelas atas ini sebagai peliharaannya. Sebagai suami yang mencintai istri berboba jumbo-jumbonya itu, tentu dong ya Philo pun menyetujui keinginan dari Fenris dan langsung menggunakan sihir pengikat serta merubah bentuk dari Psycho Bear ini agar terlihat friendly bagi manusia, sekaligus untuk mencegah si Psycho Bear ini mengamuk di depan umum. Oh iya, aing hampir lupa memperkenalkan para kesatria Slebeu ini kepada kalian. Nah, jadi yang pertama itu ada sang kesatria berambut blonde bernama Balirosa atau kedepannya kita panggil saja Rosa. Terus ada wanita berambut pendek dan mantap bernama Bileri. Lalu ada sang penyihir loli bernama Bellano. Dan terakhir ada si hitam. Nah, para gadis-gadis Slebeu yang sangat kagum dengan kekuatan sesepuh Philo pun meminta kepada Philo untuk mengajarkannya bagaimana supaya bisa menjadi kuat, plus memohon agar mereka bisa diizinkan tinggal sementara bersama dengan Philo. Wah, tentunya dong ya, sebagai istri pertama Fenris auto bete brutal dan terlihat tidak setuju dengan permintaan-permintaan dari para gadis Slebeu ini. Tapi untungnya Philo yang peka bahwa Fenris sangat bete brutal dengan permintaan dari para gadis Slebeu, ditambah dirinya yang sadar juga sudah memperkenalkan Fenris sebagai teman kepada mereka semua, Philo pun langsung mengenalkan kembali Fenris kepada mereka yang kini Philo memperkenalkan Fenris sebagai istrinya bukan sebagai temannya. Ditambah Philo juga langsung menolak keinginan dari para gadis-gadis Slebeu ini yang ingin tinggal serta belajar dengan Philo secara halus. Tapi setelah Fenris mendengar sang suaminya itu memperkenalkannya sebagai seorang istri kepada para gadis Slebeu ini, entah mengapa nih pikirannya auto berubah. Dan kini Fenris pun justru meminta Philo untuk mengajarkan mereka semua dan membiarkannya untuk tinggal sementara bersama mereka. Soal kamar, ya tenang aja abangku, karena mereka sudah menjadi suami istri. Tentunya dong ya Fenris dan Philo akan satu kamar sekaligus satu ranjang. Dan apakah nanti akan ada adegan perkembangbiakan? Ya, aing harap begitu juga sih. Tapi yang pasti kehokian MC sepuh kita dalam menjalani kehidupannya di dunia isekai bersama istri Asoy berbaba jumbo plus ditemani para gadis-gadis Slebeu ini pun baru saja dimulai. Mudah-mudahan ada NTR juga ya para teman-temanku. Hey!